terima kasih Selvi. Nah, sebelum itu ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Juga dengan Yanto. Kemarin juga tidak hadir juga dengan Yanto. Juga masih tidak ada keterangan? Kalau Yanto? Belum sembuh-sembuh Yanto? Semua tahu lagi itu? Tahu atau tidak? Tahu. Kasih semangat. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kamu masih ingat atau tidak pembelajaran metode yang hari Senin itu tentang apa? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Coba Fatmi. Tentang teks cerpen. Tentang teks cerpen. Teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Apa teks yang ditulis berdasarkan imajinasi penulis tentang kehidupan seorang tokoh. Tentang kehidupan seorang tokoh. Tokoh itu bisa kamu pendiri sendiri atau tidak? Bisa. Bisa. Berarti Supriyadi bisa jadi tokoh yang menceritakan dalam sebuah cerpen. Nah, di cerpen itu kalau Ibu salah ingat ada Ibu ajar kemarin. Ada 2 unsur pembangunnya. Ada yang masih ingat? Apa itu unsur pembangunnya? Coba Risa. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Ulang masih kuat Risa. Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu yang dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Luar. Intrinsik dari dalam. Dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Nah, unsur intrinsik ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik itu? Coba. Tema, tokoh, alur penokohan. Tema. Coba Rizal kasih buat suara. Tema, tokoh, alur penokohan. Ini apa? Amanah. Apa lagi? Latar. Apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang. Oke, terima kasih Rizal. Ternyata dia masih ingat pembelajaran yang hari Senin kemarin. Dia tidak lupa-lupa walaupun pulang di rumah. Nah, Ibu tanya, latar ada berapa kemarin? 3. Oke, Supriyadi. Apa semua itu latar? Latar, tempat, waktu, latar suasana. Latar tempat itu yang bagaimana, Pak? Latar tempat. Contoh latar tempat. Ada yang bisa jawab selain tadi? Apa Risa? Sekolah, rumah, pantai. Oke, terima kasih. Berarti kamu masih ingat materi pembelajaran yang hari Senin kemarin. Hari ini kurang masih tetap di teks cerpen, tapi sudah beda lagi pembahasannya.
punya 2 gambar. Tapi satu gambar dulu yang ibu tampilkan. Ada yang bisa bacakan ibu ini? Coba Rifan, bisa dibaca Rifan? Coba Rifan baca. Lama sampailah mereka di sekolah. Wah, ramai sekali ayah sambil terheran-heran. Karena sudah lama tidak bertemu teman-teman di sekolah setelah lama ia libur. Sesampainya di kelas, dari setelah mengambil tempat duduknya, masuklah seorang guru cantik yang tak lain ialah wali kelas dari kelas 4A. Guru, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik ibu guru, jawab anak-anak dengan gembira. Setelah ibu guru membuka kelas dengan memberi salam, menyayai kabar dan memberi nasihat ibu guru, melanjutkannya dengan menanyai tentang liburan sekolah kepada murid-murid. Oke, terima kasih Pak sudah baca. Coba di garis bawahi seorang guru yang cantik. Cocok dengan ibu guru yang cantik atau tidak? Nah, dalam cerpen ini siapa yang jadi tokohnya? Gali. Gali. Yang jadi tokohnya adalah Gali. Kalau latarnya ada di mana? Sekolah. Ada di sekolah. Itu tadi latar tempat. Kalau latar waktunya, kalau baru datang ke sekolah berarti latar apa? Pagi. Latar waktunya latar pagi. Nah, habis itu selain latarnya ada di sekolah, ada di mana lagi? Ada di kelas. Oke, ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Coba satu orang. Kalau tadi cowok, sekarang perempuan yang baca. Mungkin Selfie bisa bacakan ini. Dia pulang sekolah sambil menangis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang selama melaju seragam kemudian kotor kering. Hasil kita di dahinya hari itu udara memang cukup kering. Ibu segera menyebut dia dengan membukakan pintu agar ibu pun membantu dengan masukkan sepeda di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntutnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberikannya minum 3 gelas luka-luka boros di lutut dan siku Deo meringis kesakitan ketika luka-luka dibersihkan. Oke, ketika luka-luka dibersihkan. Nah, tokohnya siapa lagi dalam cerita? Deo. Kenapa dia luka-luka? Karena jatuh, terjun bebas. Siapa yang di sini yang pernah terjun bebas pakai sepeda atau pakai motor? Siapa? Rizal. Rata-rata pernah. Oke, tokohnya selain Deo ada siapa? Ibunya. Ada ibunya. Oke, itu dari kedua gambar tadi. Nah, mau tanya, dari 2 gambar cerpen singkat tadi, di sini ada yang bisa buat seperti ini? Menarik tidak gambar ini? Kenapa menariknya Arsil? Karena ceritakan tentang anak sekolah. Tentang menceritakan anak sekolah. Kamu sekarang ini masih anak sekolah atau sudah anak kuliah? Masih ada sekolah. Cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang dibaca atau didengar. Nah, indikator pencapaiannya yang akan orang capai. Coba satu orang Supriyadi. Kasih kuat suara laki-laki. Adalah unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Menegaskan kembali teks cerita pendek yang dibaca. Oke, terima kasih Hana dan Supriyadi. Nah, kalau minggu yang lalu orang menemukan dan menentukan, bukan minggu yang lalu, hari Senin kemarin. Kalau yang sekarang menelaah unsur-unsur dengan bukti yang mendukung. Yang kemudian yang kedua, menegaskan kembali teks cerita pendek yang dibaca. Menegaskan ini dia sama kayak menyimpulkan. Di sini semua sudah tahu menyimpulkan tuh? Atau hanya tahu menyimpulkan? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin orang capai, ibu yang baca ya? Peserta
ibu menjelaskan tentang materi, kurang nonton video lagi ya? Mana suka? Nonton video atau hanya ibu yang bercerita di depan? Nonton video. Simak baik-baik videonya. Keluarga Kecilku, karya Fatku Wisata ini yang dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Namaku Ina. Aku adalah seorang siswi yang masih di jenjang SMP. Menurutku, keluarga kecil itu adalah mereka sahabat-sahabatku yang selalu memberikan kenyamanan, ketulusan hati, serta kebahagiaan. Saat pertama kali aku menduduki kelas 7, aku merasa sangat canggung. Semua orang tidak ada satupun yang aku kenal. Aku bukan orang yang mudah untuk yang kebetulan ikut ekskul basket juga. Namanya Zara. Kemudian ada beberapa lagi yang datang menemui-ku. Hai, boleh kamu tidak? Kata-katanya yang sangat membuat hatiku senang. Dia ternyata juga termasuk kelasku yang kebetulan ikut ekskul basket juga. Mereka bernama Mina dan Rama. Tanpa sengaja, kita meninggalkan ekskul basket untuk saling memandang supaya lebih dekat. Ekskul basket harusnya hanya sampai pukul 4 sore, tapi kita ngobrol untuk saling mengenal sampai pukul 5 sore. Kok kita benar-benar terkejut? Karena tiap kali kita tidak ada yang memakai jam tangan, hingga kami tidak ingat waktu seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kami semakin dekat hingga kami menjadi sahabat. Bahkan kami ini menjadi seperti keluarga kecil. Kami selalu bersama saat suka maupun duka. Kami tidak selalu akur setiap saat. Kadang-kali kami bertengkar karena hal-hal yang sepele. Tetapi pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Karena kami berjanji kalau tidak akan bertengkar lebih dari 3 hari. Itulah yang sangat aku sukai dari keluarga kecilku. Masing-masing dari kami mempunyai pada impian yang berbeda-beda. Aku ingin menjadi dosen, Zara dan Vina ingin menjadi pengusaha, dan Eva ingin menjadi polisi wanita. Hingga saat perpisahan, kami pun merasa bahagia karena kami sudah mempunyai cukup pengalaman yang sangat baik selama di sana ini. Dan kami akan memperjuangkan serta membangun koneksi untuk meraih payung impian kami masing-masing. Aku hanya bisa berdoa supaya kalian semua sukses meraih payung impian kalian masing-masing. Terima kasih, keluarga kecil. Terima kasih keluarga. Keluarga kecil itu. Nah, siapa tadi tokoh utamanya? Siapa? Ina. Temannya ada yang nama siapa saja tadi? Ya? Nah, ini kamu sudah tentukan tadi DP unsur intrinsik tokoh. Ada Ina, Safra, Rama, dan Vina. Ada yang nama Safra di kelas ini? Angkat tangan yang nama Safra. Nah, Safra tadi dalam cerita itu dia untuk menjadi apa DP impian? Jadi Amin, Safra bisa jadi pengusaha besar ya? Rahma tadi jadi apa ini polisi wanita? Vina dan jadi apa? Pengusaha juga. Kalau Ina jadi dosen. Dosen itu sama kayak guru atau tidak? Sama atau tidak? Kalau guru yang di sekolah, kalau dosen yang di universitas atau di kampus. Nah, siapa tahu tadi siapa yang cita-cita jadi guru kemarin angkat tangan? Siapa tahu bukan jadi guru di sekolah tapi jadi guru di kampus. Amin. Oke, lanjut. Nah, ini cerpen kemarin apa? Coba baca hasil. Menurut KBBI, cerpen adalah cerita pendek. Teks cerita pendek merupakan sebuah tulisan berbentuk cerita yang merupakan imajinasi penulis
Kisahkan tentang seorang tokoh pada situasi tertentu. Pada situasi tertentu, imajinasi harus dari pikirannya kamu. Bisa kamu buat cerita tapi tidak dari pikirannya kamu? Tidak. Ibu acungi jempol kamu, hebat kamu kalau buat cerita tapi tidak berdasarkan hasil imajinasi. Bisa atau tidak? Nah, imajinasi ini sama kayak apa? Berhayal. Berhayal atau Pikiran. Oke, itu cerpen yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lalu. Nah, ini unsur intrinsik yang kayak disebutkan Isal tadi yang dalam pembelajaran minggu lalu. Ada tema, kebutuhan, latar, arus, kadar, daya, sama. Nah, untuk penokohan ada berapa kemarin? Ada? Apa? Protagonis. Oke, Supriyadi, apa lagi? Antagonis, apa lagi? Cerita? Protagonis. Nah, kemarin yang dibukannya di kelas ini siapa yang cocok jadi protagonis? Noviana. Kalau yang antagonis siapa? Nah, kalau yang jadi protagonis siapa? Selain ibu yang cocok di kelas ini yang kalau ada bakal lain dia yang selalu kasih pisah atau hanya kakak saya bilang siapa? Hanya yang harus kasih pisah? Betul hanya? Kalau ibu bilang betul hanya berarti ibu punya sifat yang bijaksana. Oke. Kalau amanat kemarin apa? Amanat. Apa? Pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, unsur ekstrinsik ada religius, moral, budaya. Kalau budaya yang orang poso apa? Modern tadi kalau dia hari Sabtu toh? Jangan lupa pakai baju yang baik-baik dan celana yang tarobe. Nah, hari ini tuh orang masuk yang di 4.5 tadi tentang kesimpulan atau menyimpulkan. Nah, apa itu simpulan? Sebelum ibu lihatkan, ada yang tahu apa itu simpulan? Simpulan atau kesimpulan? Ada yang tahu? Kalau tidak ada bilang tidak ada. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ibu. Selain ibu siapa? Kamu toh? Apa itu simpulan? Coba baca Fatni, kasih keras. Dalam KBBI Dalam KBBI. Kamu pahami dulu apa itu unsur intrinsik. Kamu sudah paham itu apa itu unsur intrinsik? Sudah toh? Setelah kamu pahami, kamu tetapkan dalam teks itu unsur intrinsik tokohnya siapa, latarnya di mana, latar waktunya kapan, latar suasananya bagaimana. Nah, ibu tanya, hari ini kamu ke suasana hati bagaimana? Senang, senangkan, atau sedih? Atau sedih selfie? Senang, tapi kenapa murung-murung? Galau. Asli galau? Tidak. Nah, setelah kamu tetapkan, kamu tentukan kesimpulan. Semengerti sampai di sini? Sudah? Yakin? Kalau ibu tanya ulang, kamu sudah bisa jawab.
bukti yang mendukung. Jadi begini, ada bahan ajar yang ibu sobari, coba dibuka. Bahan ajar, yang bahan ajar ya, yang bahan ajar, yang bahan ajar. So lihat semua, coba di situ lihat. Contoh mengutip cerita sebagai bukti atau alas. Yang pertama di situ tentang apa, Nopriana? Mengutip tentang menentukan tokoh dan penuh. Coba satu orang yang baca. Hana. Kalau kecil di situ baca di bahan ajarnya kamu, lebih besar di bahan ajar. Kasih tahu suara Hana. Bukti Jika adalah seorang anak yang penakut, meskipun merasa takut, ia gemar sekali menonton film horor. Setelah menonton, ia pasti akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Bahkan terkadang ia tidak berani untuk ke kamar mandi sendiri di malam hari, sehingga ia selalu meminta tolong kepada ibunya untuk menemaninya. Nah, itu bukti cerpen. Itu tentang tokoh. Siapa tokohnya? Dita. Penemuannya dia bagaimana? Dia penakut. Sampai sini yang penakut, angkat tangan. Siapa yang penakut? Kalau ibu pernah. Nah, di sini tadi tokohnya adalah Dita. Siapa di sini yang penakut? Ibu pernah baca kutipan begini. Jangan takut disebut penakut jika itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri. Jangan takut disebut penakut jika itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Misalkan kamu pergi di hutan, hilang jalan. Kalau malam-malam mulai bunyi-bunyi itu suara binatang. Takut atau tidak? Nah, kalau itu binatang-binatang mulai mendekat, lari atau tetap diam di tempat? Gigi coba kalau mana mau gigi. Bagaimana? Bagaimana Pak? Lari. Pas lari, itu binatang ikut kamu. Mau panjat pohon atau mau masuk dalam gua? Siapa yang pilih panjat pohon? Masuk gua. Kalau Rifan panjat pohon. Ternyata binatang itu dia betul, dia bisa panjat pohon kayak yakis, monyet. Bagaimana? Kamu dari atas pohon mau menjatuhkan diri atau pasrah? Dapat coba mau dapat. Bagaimana? Angkat dia. Berarti kalau sifatnya kamu seperti itu, kamu mempunyai sifat penakut. Tapi penakut itu jangan juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau disuruh-suruh harus berani, jangan takut. Tapi untuk situasi tertentu harus berani untuk takut. Siapa di sini yang pernah ikut camping? Rifan dan Risa camping di mana? Di Bumboyo. Rifan? Yang bagian sana di Gunung Biru. Dia bukan siapa? Tuhan pembantu gubernur. Di mana? Pembantu gubernur. Oh, tamu gubernur. Ibu kira di Gunung Biru. Gunung Biru itu di mana sana? Kalora. Kalau Gunung Biru itu terkenal di posisinya atau tidak? Terkenal. Tampaknya apa? Siapa yang calon-calon begitu di sini? Tidak ada toh? Jangan kamu tunjuk. Nah, ini bukti cerpennya. Kita seorang anak yang penakut. Jadi kesimpulannya itu apa? Kita memiliki karakter yang penakut. Itu untuk menentukan tokoh. Lanjut. Untuk menentukan latar. Satu orang baca selfie. Ini deh di layar. Kita harus mengikuti acara penguasaan di sekolahnya. Ada terdengar kabar bahwa sekolah di
saja, yaitu pilih alur maju atau mundur. Alur maju atau alur mundur. Nah, alur maju main yang bagaimana Supriyadi? Awal hingga akhir. Kalau yang mundur, Sandra? Akhir ke awal. Jangan takut-takut menjawab akhir ke awal. Oke. Nah, berarti kalau untuk alur harus kamu baca itu semua teks biar bisa ditentukan dia alur maju atau alur mundur. Nah, yang selanjutnya menentukan sudut pandang. Coba satu orang lagi. Laki-laki, Rifan, baca Rifan. Kita adalah seorang anak yang penakut. Meskipun merasa takut, dia gemar sekali menonton film horor. Setelah menonton, dia pasti akan merasa ketakutan dengan sendirinya. Bahkan terkadang dia tidak berani untuk ke kamar mandi sendirian di malam hari, sehingga dia selalu meminta tolong kepada ibunya untuk menemaninya. Stop. Ini macam yang tadi. Nah, dari di sini untuk menentukan sudut pandang. Sudut pandangnya orang pertama atau yang berapa ini? Kenapa orang yang ketiga sih? Karena menceritakan tokoh lain bukan dirinya sendiri. Siapa tokohnya? Dita. Nah, kesimpulannya coba baca ulang ya Pak. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Hal tersebut terlibat dengan penggunaan nama tokoh. Dina dan penulis dapat menjelaskan bagaimana perasaan tokoh. Lagi-lagi ibu salah tulis. Di sini ibu tulis Dita, di sini ibu tulis Dina. Tapi bukan ibu Dina yang dulu. Ipa. Dina yang dalam teks di sini. Ada yang punya nama tengah Dina di sini atau nama orang tuanya Dina? Oke, itu yang untuk sudut pandang. Sudut pandang ada dua. Sudut pandang itu apa yang pertama? Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Nah, lanjut. Tema. Coba harus dibaca. Setelah Lucy terbukti korupsi, di perusahaan air temannya yang baru pindah. Lucy setiap hari selalu diajak teman satu sekolahnya. Bahkan Winda pernah mengunci Lucy di toilet sekolah. Dia sering kehilangan tasnya karena teman satu kelasnya menyembunyikannya. Lucy juga pernah menemukan tasnya berada di tong sampah. Oke, terima kasih Arsi. Stop sampai di situ. Nah, ayahnya Lucy terbukti apa di sini? Korupsi. Kalau korupsi berarti ayahnya kerja di mana? Di kantor atau di perusahaan. Nah, karena perbuatan ayahnya jatuhnya sama anaknya. Lucy yang diejek oleh teman-temannya. Ada yang begitu yang pernah punya ayahnya yang buat kesalahan tapi jatuhnya kepada anak-anaknya. Kalau ada seperti itu, kamu sebagai teman-teman jangan begitu. Bagaimana kalau hal itu terputar ulang sama kamu? Toh? Ada yang pernah kunci tamannya di WC di sini? Aprianto? Atau mana yang ibu kunci di WC? Siapa waktu SD? Aprianto betul? Siapa? Siapa yang mau SD? Sahra? Hana? Siapa yang kunci Hana? Sahra yang kunci. Kenapa? Karena dendam pribadi atau? Oke, itu tadi ya tema. Temanya apa di situ? Coba semua baca sama-sama supaya teman tahu. 1, 2, 3. Tema. Oleh tokoh Lucy. Ingat baik-baik, tema berbeda dengan judul. Tema berbeda dengan judul. Yang terakhir, menentukan amanat. Amanat itu apa ulang asing? Pesan yang terkandung dalam cerpen atau dalam cerpen. Nah, coba di situ baca Hana. Setelah ayah Lucy terbukti korupsi, ia berusaha ayah dan temannya yang bernama
sekolahnya. Bahkan Winda pernah menguji Lucy di toilet sekolah. Oke, stop. Mungkin di sini bisa diganti. Bahkan Sarah pernah mengunci Sarah di toilet sekolah. Oke, lanjut. Dia sering. Lanjut, dia Dia sering. sering kehilangan tasnya karena teman satu kelasnya menyembunyikannya. Lucy juga pernah menemukan tasnya berada di Dito sampah. Simpulannya. Coba baca. Fatni, amanatnya. Amanatnya adalah jangan menghakimi anak karena kesalahan dari orang tuanya. Hal ini terlihat dari siksaan yang diterima oleh Koko Lucy karena perbuatan ayahnya. Amanatnya itu adalah jangan menghakimi anak karena kesalahan dari orang tuanya. Di sini so tahu kan cara menyimpulkan cerpen dengan bukti-bukti pendukungnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau bagikan LKPD. Tapi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Berkelompoknya dengan cara menghitung. Dari yang cewek-cewek dulu. 1, 2, 1, 3. Ulang. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1. 2. Oke, yang satu duduk di sebelah sini, yang dua di sini, yang tiga di sini. Ayo, cepat. Satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Digabung saja bedanya, digabung. Dua. Yang satu di sini, yang dua di sini. Satu di sebelah sini. Siapa tadi yang satu? Lima di sini. Mana? Di sini gue. Oh, tapi bukan. Fatni pindah sini. Saya masuk sini. Nah, ini lagi. Ada teksnya. Taruh di atas sini. Dibaca teksnya. Semua masing-masing baca teksnya. Baru tugasnya ada di belakang. Tugasnya kamu simpulkan. Kayak simpulan tadi. Latarnya ada di mana? Latar waktunya. Sudut pandang. Dibuat macam contoh tadi. Isi tabel yang di belakang itu. Isi tabel yang di belakang. Tabelnya. Ada tabel di situ? Mata tempatnya ada di mana? Teksnya. Baru yang nomor 2 itu kamu buat kesimpulan pakai bahasanya kamu sendiri. Apa judul teksnya di situ? Ada kisah dalam Ada kisah dalam matematika. Oke, semua baca. Ada 2 sini toh? Cara dengan Fatni baca. Ivan baca sedikit. Coba dibaca, baca baik-baik secara lengkap. Bagus jalan ceritanya. Coba dibaca. Coba dibaca. Menghadap sama kelompok atau kamu marah ini dibanding sama ini? Tidak. Coba baca cerita itu bagus.
Kalau ada yang tidak dimengerti ditanya sama ibu. Kita yang ngomong di sini. Mau saya bisa saya maju. Nah, ibu kasih tambah tugasnya satu. Tentukan nilai apa yang terkandung dalam cerita itu. Nilai agama ke, nilai moral, sosial atau budaya. Kalau budaya itu yang aku tadi bilang yang berkaitan dengan adat istiadat. Coba arsir baca ceritanya secara keseluruhan. Pasti bisa nanti arsir cerita ulang DP inti-inti. Tidak dihafal, arsir baca saja pasti bisa.
Ada yang kesulitan? Gampang kok. Sampai di mana kelompoknya Noviana? Sampai di bulan atau masih tetap di bumi? Cuma di sekolah, Pak. Ditulis. Rifan dari PBK kedua atau Rifan mau kerja sendiri sama kelompok? Coba perhatikan baik-baik. Untuk menentukan alur, perhatikan baik-baik. Kalau yang maju kemarin, yang terjadi hari itu, bukan yang dia ceritakan, ulang. Coba baik-baik baca teks itu. Coba baik-baik. Berarti kalau dia pakai uang kelas berarti sudah tahu? Tentukan saja dulu, tentukan nanti kita bahas sama-sama. Sampai di mana kamu? So naik-naik di bulan? Kasih saran sama orang Rifan. Rifan cuma dia. Ada beban hidup Rifan? Kenapa Rifan? Nanti misalnya uang yang kelas itu hari itu berarti latar belakangnya tadi kan kelas berarti itu ambil yang beda bisa dijalan ya. Nah, ini berarti dia masih di latar kalau tidak salah di dalam teks itu ada jam-jamnya. Kalau jam-jamnya berarti latar. Itu dia. Latar suasana toh. Coba lihat ada jam-jamnya di teks itu. Perhatikan. Kalau jam-jam berarti dia latar apa? Suasana. Aku tuh di sini. Bisa dong. Kalau ada pikiran. Kalau aku pikir. Ayo 15 menit kenapa kamu dua ini? Kayaknya ini kelompok satu ini udah aktif orang. Ada dendam-dendam pribadi.
Coba dibaca, kalau dibaca bagus DP jalan cerita itu. Ini cerita tentang kamu anak-anak SMP. Ada cerita dalam hati. Bisa juga kalau kamu buat toh. Ganti judulnya. Ada cerita dalam bahasa Indonesia. Ada berapa ini? Kenapa dalam hidup otak-otak ini terbayang-bayang itu lagu ini? Begitu sulit lupakan Irfan, karena Irfan baik. Kesaran-saran kalau ibu namanya Irfan. Baca ya. Sudah? Waktu tinggal 15 menit. Prima ini saya baca semua dari cerita dan tadi cuma di nomor pertama. Arsil bisa baca dari cerita Arsil. Tentang apa dari cerita? Tentang apa? Itu judulnya, itu tanya di dalam teks itu apa dari cerita? Bagaimana itu cara cerita? Dia baca toh? Coba nggak baca? Coba kasih waktu dia. Coba lihat ya. Saya tahu. Itu tanya. Coba baca hasil. Asik saja ibu suruh baca. Kamu juga selesaikan. Alur itu kayaknya untuk alur tidak ada kutipan teksnya. Tapi ada. Tapi dalam teks tadi ada. Tapi dalam teks tadi untuk alur ada kutipannya. Iya. Yang itu kelas 7 tadi yang ada. Untuk alur ada DP kutipan cerpen, ada DP kutipan teks dalam teks itu. Dia masih di awal-awal.
Paano di makan? Iya, kesimpulan itu kamu buat sendiri. Makanya ibu bilang, kalau kamu baca dari cerita bisa kamu cerita ulang secara singkat. Cerita kesimpulannya itu kamu tentukan dia bercerita tentang apa itu SKS itu. Makanya harus dibaca asli. Rival semangat loh. Sudah? Sudah? Waktu tinggal 10 menit. Apa itu bisa jatuh? Ambil ini. Apaan sih ya?
Sudah? Kelompoknya Risa baca keseluruhan DP cerita. Coba baca, bagus DP cerita. Nah, ibu tambah penokohan. Buat di situ penokohan. Tapi buat saja yang protagonis dan antagonis. Tentukan siapa yang protagonis dan antagonis. Dengan tritagonis kayaknya ada di situ. Tambah saja di belakangnya. Siapa yang antagonis? Kenapa? Penokohan. Kan saja siapa yang protagonis dengan tritagonis. Nah, siapkan masing-masing yang mau presentasi di depan. Satu orang satu. Dan satu. Sini bisa. Iya, tambah penokohan. Antagonis. Siapa antagonis? Noviana antagonis. Antagonis Lisa. Bagian antagonis itu. Siapa sih itu yang menolong? Polisi. Kamu udah baca sampai terakhir toh? Coba baca lembaran paling terakhir. Apa? Coba baca paling terakhir. Apa akibat yang Yani dapat? Apa hukuman yang Yani dapat? Dari apa sih? Kenapa dia sampai ditangkap polisi itu Yani? Kenapa itu Yani ditangkap polisi?
Bukan, karena bukan hanya karena nama itu. Coba dia melawan sekolah Oh, berarti DP Andi itu Yami. Ada yang dewasa itu Yani dapat DP akibat dari dirinya sendiri. Tritagonis, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Coba lihat HP dosen screenshot tadi ada HP kalau di belakang ada selfie. Oke, sudah lanjut. Sudah selesai? Selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah siapkan masing-masing yang mau tampil ke depan? Sudah selesai kelompoknya Risa? Sudah? Oke, sudah siapkan sampai mau maju? Sudah bisa. Dan baku tunjuk siapa? Kesepakatan kelompok siapa yang mau maju? Gimana? Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Novriana, hadap kemari. Pindah kursimu. Di tengah. Ya, sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kelompoknya Fatmi ingin membacakan hasil kerja kelompok mereka. Iya, Fatmi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Kelompok kami akan menyampaikan unsur tujuan dan bukti, latar tempat di sekolah dan di kelas, latar waktu pukul 06.00 dan 06.30, latar suasana pagi hari. Tokoh Arif Fakudin, Juni, Kenapa Fatmi ketawa? Ulang. Tokohnya ada siapa saja? pokoknya ada Arif, Fakudin, Junet, Intan, Tini, Yani, dan Ningsi. Dan ngisi untuk kutipan teksnya belum? Oke. Nah, kelompok kalian sudah dengar tadi kelompoknya Fatmi. Ada tanggapan lain? Kenapa kelompoknya Arsil? Beda. Kalian punya sudah lengkap? Oke, kita berikan tepuk tangan yang dulu. Lanjut kelompok Rizal. Kelompoknya Rizal dulu, baru yang terakhir kelompoknya Supriyadi dan Arsil dan Selvi. Ayo, siapa maju? Rizal, maju.
di ruang kelas. Iya. Baca waktu sekali hari pukul 6.00. Di depan kan yang pertama. Soko, aku, ibu, Arif, Paulin, dan Dunia. Alur kata mundur. Alur? Mundur. Lanjut. Baru itu yang kamu kerjakan? Dari tadi, kesimpulan juga belum ada? Ada tanggapan lain? Kenapa? Beda juga dengan kelompoknya Dora. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, sekarang katanya kelompok yang paling lengkap. Iya, silakan kelompoknya Supriyadi. Latar tempat. Kasih kuat suara. Unsur latar tempat, kelas dan waktu. Kutipan teks. Ruangan kelas hari itu sunyi dan bel belum berbunyi. Maklum pelajaran matematika dan ulangan ulang. Latar waktu. Pagi hari. Kutipan teks. Hari masih pagi. Baru pukul 6.00 sekolah pun mulai pelajaran tepat waktu pukul 6. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Kutipan teks. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut orang pertama. Hal tersebut terlihat dari penggunaan kataku. Tokoh, saya Paulin, Arif, Juliet, Yani, dan Intan dan Ibu. Buku Paulin terjatuh dan Juliet melihat dengan melirik ke Arif. Di tempat lain Yani dan keduanya menghampiri Intan. Alur mundur dari akhir ke awal. Kutipan teksnya adalah hari itu. Pengakuan, protagonis Intan, antagonis Yani, ceritagonis polisi. Kesimpulan, menceritakan anak pejabat gara-gara Yani kelakuannya mengukir di toko serba ada, dia mendapatkan balasannya. Mendapatkan balasannya. Terima kasih untuk nah, itu tadi ada dari kelompok ini ibu tidak lengkap tadi DP toko kamu sebutkan. DP tempat juga tadi kalian kelompoknya kalian masih kurang. Ada kantin kan? Kenapa kalian hanya sebutkan sekolah dan kelas padahal ada kantin? Nah, ibu mau tanya akhir ceritanya itu Yani bagaimana? Kenapa Yani ditangkap polisi? Karena mencuri di toko. Dia mendapatkan akibat. Ada di sini yang seperti Yani. Ada di sini yang seperti Intan pintar matematika. Atau pintar bahasa Indonesia juga. Hanya Supriyadi terus. Nanti yang lainnya pintar apa? Pintar menghayal, gimana? Pintar menyontek. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, sudah mengerti semua tentang cara menyimpulkan? Sudah. Cara menentukan tema tokoh sudah tahu semua? Sudah. Nah, sekarang ini tadi tugasnya. Telaahnya kamu sudah dapat toh? Temanya tentang apa? Tokohnya siapa-siapa? Penokohannya bagaimana? Latarnya di mana? Latar waktunya kapan terjadi? Kesimpulannya tadi kelompoknya Supriyadi sudah menyebutkan tentang kesimpulannya. Akhirnya Yani itu mendapatkan balasannya. Jangan seperti Yani, tapi jadilah seperti aku dan seperti Intan. Nah, ibu mau tanya. Tidak usah kembali ke tempat masing-masing, duduk saja masing-masing kelompok. Tetap perhatikan. Orang mau simpulkan pembelajarannya orang hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa Risa? Tentang menelaah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Menelaah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Selain menelaah tadi membuat apa kamu? Membuat kesimpulan. Terima kasih Rifan Rizal, berarti dorang ini fokus Rifan ini ya. Biar DP pikiran kemana-mana tidak baku hadap yang Sahra, tapi DP lucu. Oke. Selain menelaah tadi apa yang kamu telah tentang tokoh, penokohan, alur dan amanat dan
nilai sosial, selain nilai sosial, nilai moral, baik tidaknya sebuah kelakuan. Siapa yang tidak baik di situ? Yang tidak baik. Yang baik dalam cerita itu siapa? Yang baik, pintar. Nah, yang jahat, yang tidak baik, yang bijaksana sebenarnya siapa di situ? Tokoh aku, karena dia bela kita. Sudah mengerti sampai sini anak-anakku? Oke, kalau sudah, jangan lupa itu tugasnya. Belum pulang hasil. Bagaimana perasaannya kamu? Senang. Goku. Senang. Betulan? Senang. Noviana kenapa dari tadi buru-buru? Masih sakit perutmu Noviana? Iya. Senang atau sedih? Kenapa senang? Karena masih bertombak atau belajar buru-buru? Kenapa? Kenapa senang? Dengan belajar kelompok, kalau hasil ibu kasih tugas kamu kerja sendiri, bisa cepat hasil selesaikan? Tidak? Berarti itu PR hasil kerja dengan siapa? Siapa? Setia atau Supriyadi? Nah, oke, untuk pembelajaran minggu depan, jangan lupa itu tugas. Sekarang kembali dulu ke tempat masing-masing, rapikan ulang meja dan kembali ke tempat yang lebih. Novi, masih pulang. Sudah? Sudah sih, Bu. Duduk. Sekarang orang semua pulang. Kembali ke rumah masing-masing. Kalau tadi orang awali dengan doa, pulang juga harus diawali dengan doa. Kalau tadi yang berdoa Jonathan perempuan, sekarang laki-laki. Coba lihat. Teman-teman, sebelum kita pulang, kami kita berbicara dengan keyakinan kita agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan duduk.